Di sini, Bu Mira berperan sebagai guru privat Siska. Pemeran kedua yaitu Siska yang berperan sebagai anak murid Bu Mira. Assalamualaikum Siska, gimana? Kamu hari ini siap belajar atau belum ya? Siap selalu dong Bu Mira. Siska kan mau pintar, mau jadi pengusaha sukses. Kali ini Ibu Mira akan masuki pembelajaran bagian 3 ya, yaitu anak-anak solih. Nah, mari Siska kita buka halaman 23. Di dalam LKS ini ada sebuah percakapan antara anak dan ibu. Nah, tolong Dik Siska bacakan cerita yang ada di LKS. Siap Bu. Halaman 23 ya. Wah, susunya sedikit. Nah, perlahan susunya sedikit. Tidak apa-apa Bu. Bagaimana ya nak? Untuk memenuhi pelanggan, kita tambah saja dengan air. Jangan Bu. Udah gitu aja Bu. Terima kasih Siska sudah membacakan ceritanya. Nah, dari cerita di atas pasti Siska mau kan menjadi anak yang baik, amanah, dan selalu hormat dan patuh kepada orang tua. Dan jangan lupa kepada guru juga ya. Nah, kamu untuk mengambil keuntungan menjadi orang yang baik, kamu perlu memperdalam materi. Marilah kita mempelajari dengan sesama. Insya Allah kamu akan menjadi anak yang baik dan disayang oleh Allah. Sebelum mengetahui apa saja macam-macam akhlak dalam Islam, kamu harus mengetahui terutamanya yaitu pengertian akhlak tersebut. Akhlak merupakan sebuah sistem yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam ajaran agama Islam, sistem nilai tersebut merupakan sumber ijtihad sebagai salah satu metode berpikir secara Islami. Akhlak memicu terjadinya tindakan dan hubungan antara Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Adapun pengertian akhlak menurut Muslim Nurdin dibagi menjadi 2 sudut pandang, yaitu suluk azariyah dan bataniyah. Suluk azariyah merupakan suatu cara pandangan yang memperlihatkan hal yang tampak di dalam diri seperti tutur kata, tingkah laku, dan watak. Sementara itu menurut sudut pandang bataniyah yaitu akhlak yang ilmu yang membahas berbagai masalah yang dihadapi manusia terkait hal-hal yang bersifat. Nah, Siska tahu tidak kalau ada 2 macam akhlak yang ada di dalam Islam? Belum tahu Bu, Siska belum tahu apa saja pembagiannya. Nah, yang pertama yaitu ada akhlakul karimah yang bisa disebut dengan akhlak terpuji, dan yang kebalikannya yaitu akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. Adapun definisi sebagai berikut tentang akhlak. Berarti akhlak dibagi menjadi 2 ya Bu? Akhlak karimah sama akhlak mazmumah ya Bu? Nah Siska, akhlakul karimah itu disebut dengan akhlak terpuji. Nah, merupakan salah satu golongan macam-macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim. Adapun contoh macam akhlak tersebut diantaranya yaitu sikap rela, terus jujur, sopan, santun, tawakal, adil, sabar, dan lain sebagainya. Sebagai umat muslim, sudah seharusnya kita selalu menjaga akhlakul karimah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Wah, Siska sering tuh Bu ngelakuin hal-hal baik sama teman-temannya Siska. Kayak nraktir, ngasih coklat temen. Terus Bu, kalau berakhlak mazmumah tuh kayak apa Bu? Untuk sikap kebalikannya yaitu akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Sifat ini merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Hal ini harus dijauhi karena akhlakul mazmumah dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Contohnya, dari macam akhlakul mazmumah yaitu sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, ghibah, dan lain sebagainya. Sebagai orang muslim, sudah seharusnya kita menghindari akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. Bu, bisa berikan contoh berakhlak karimah nggak Bu? Berbuat baik. Biar Siska lebih baik Bu, biar belajar dari itu. Please ya Bu. Apa ya contohnya? Oke, Ibu
Ibu akan berikan contohnya. Contoh atau macam dari akhlak karimah yang perlu Siska ketahui. Yang pertama yaitu jujur. Jujur adalah tingkah laku yang mendorong keinginan atau niat baik dengan tujuan tidak mendatangkan kerugian bagi dirinya atau orang lain. Berperilaku baik adalah reaksi psikis seseorang terhadap lingkungannya dengan cara terpuji. Malu adalah perangkai seseorang untuk meninggalkan perbuatan buruk dan tercela, sehingga mampu menghalangi seseorang untuk berbuat dosa dan maksiat, serta dapat mencegah orang yang melalaikan orang lain. Rendah hati, sifat seseorang yang dapat menempatkan dirinya sederajat dengan orang lain dan tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Murah hati. Murah hati adalah sikap suka memberi kepada sesama tanpa pamrih atau imbalan. Yang terakhir yaitu sabar. Sabar adalah menahan segala sesuatu yang menimpa pada dirinya atau tentang hawa nafsu yang ada. Terus kalau buat akhlak mazmumah apa ya Bu ya? Kemudian ada pula macam-macam akhlak mazmumah yang juga menjadi salah satu macam akhlak dalam Islam. Berikut beberapa macam akhlak mazmumah antara lain, yaitu yang pertama ria. Ria yaitu beramal atau melakukan sesuatu perbuatan baik dengan niat untuk dilihat orang atau mendapatkan pujian orang, dengan kata lain ria, yaitu pamer. Sum'ah, melakukan perbuatan atau perkataan sesuatu agar didengar oleh orang lain dengan maksud agar namanya dikenal. Ujub, mengagumi diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu takabur, merupakan banggakan diri sendiri karena merasa dirinya paling hebat dibandingkan dengan orang lain. Kemudian ada tamak. Tamak atau serakah atau bisa dengan disebut rakus terhadap apa yang dimiliki. Kemudian ada malas. Malas itu enggan melakukan sesuatu. Fitnah, mengatakan sesuatu yang bukan sebenarnya. Bahlil, tidak suka membagi atau memberikan sesuatu yang dimiliki dengan orang lain. Atau bisa disebut dengan pelit ya. Bu, kalau keuntungan berbuat baik itu apa ya Bu ya? Kayak apa? Nah, apa ya manfaat dari akhlakul karimah? Nah, yang pertama yaitu dicintai Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu berat timbangannya di hari kiamat. Yang ketiga yaitu dekat dengan pertolongan Allah. Nah, setelah mempelajari apa itu berakhlak baik, berakhlak buruk, yang Ibu sudah jelaskan, pasti Nak Siska sudah memahami kan apa itu berakhlak baik dan apa itu berakhlak buruk. Nah, sekarang waktunya Ibu yang bertanya kepada Nak Siska. Alhamdulillah udah paham Bu. Tapi jangan susah-susah ya Bu, kan baru belajar, jadinya Siska nggak tahu banyak. Oke Bu. Nah, pertanyaannya itu hikmah dari berakhlak baik itu apa? Hikmah dari berbuat baik itu kayak mempererat hubungan persaudaraan sama mempererat hubungan sahabat sama teman. Jadinya banyak teman, banyak saudara Bu. Terus disukai sama orang banyak. Terus yang terakhir tuh kayak kita didoain Bu sama orang-orang, doain baik-baik. Yang kedua, keuntungan berbuat jujur itu apa? Manfaat pertama yang akan didapatkan jika terbiasa berkata jujur adalah mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. Baik buruknya seseorang dinilai dari seberapa banyak perkataan yang dapat dipercaya. Semakin sering ia berkata jujur, maka orang-orang yang akan menilainya sebagai orang yang baik dan dapat dipercaya Bu. Dan yang terakhir yaitu kerugian perbuatan tidak jujur. Seperti tidak dipercaya lagi oleh orang lain dalam kata-katanya. Terus susah untuk mendapatkan hal yang baik karena ketidakjujurannya. Terus yang terakhir itu susahnya mendapatkan teman atau sahabat Bu.
Nah, untuk membuat semangat belajar tentang kejujuran, Ibu mempunyai satu lagu buat Siska. Coba dengarkan, nanti Siska mengulang ya. Marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru. Setiap hari jujurlah selalu, wahai anakku, jujurlah semua. Baik Bu, marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru. Setiap hari jujurlah selalu, wahai anakku, jujurlah semua. Alhamdulillah sudah di akhir pembelajaran ya Siska tentang berakhlak baik, tema pembelajaran ketiga yang berjudulkan Aku Anak Soleh. Ibu bangga sekali kepada Siska karena Siska sudah memahami tentang pembelajaran yang Ibu berikan pada hari ini. Semoga Siska kedepannya menjadi anak yang baik, taat kepada orang tua, taat kepada agama, dan taat kepada diri sendiri. Jangan lupa terapkan bersikap baik di kehidupan sehari-hari ya Siska. Siap, laksanakan Bu. Siska akan melaksanakan atau melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan sehari-hari agar Siska dicintai oleh Allah dan Rasul serta disayangi oleh teman-teman Siska dan orang tua Siska. Terima kasih Bu atas ilmunya yang telah diberikan kepada Siska.